Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana kita mengembangkan karir sebagai seorang manusia dan bagaimana kita dapat mengeksplor diri kita lebih jauh lagi. Nah, hari ini saya akan membantu kalian untuk menganalisa bagaimana cara menganalisa potensi kalian dan kesempatan kalian di dunia kerja. Yang pertama itu adalah kalian harus mencari tahu dulu kebutuhan diri kalian atau bagaimana diri kalian. Get organized di sini, di mana kalian harus mengetahui job apa yang cocok untuk kalian dan bagaimana kalian melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang kedua, kalian harus bisa memulai untuk mencari pekerjaan atau mungkin kalian mulai melamar ke pekerjaan yang menurut kalian itu cocok untuk kalian. Nah, yang selanjutnya itu adalah mungkin first step stone atau kalian bisa mencari batu loncatan atau pekerjaan pertama yang mungkin pada saat pekerjaan itu kalian tidak cocok atau kalian bukan industri kalian. Itu adalah batu loncatan pertama kalian. Lalu kalian juga harus memiliki intelijen atau kepintaran dalam bekerja, terlebih lagi dalam teknologi. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita untuk menyelesaikan atau menghapus seluruh jejak digital kita yang buruk. Contohnya foto-foto di masa lalu yang buruk atau perilaku kita di media sosial yang kurang buruk. Di masa lalu yang buruk. Nah, selanjutnya ini adalah cara ya step by step bagaimana kalian dapat mendapatkan pekerjaan atau mulai melamar. Yang pertama itu adalah ceritakan diri kalian. Ceritakan diri kalian ini bukan kepada diri kalian saja ya, tapi kepada orang lain. Jadi kalian harus memberitahu potensi kalian, keunggulan kalian, kelebihan kalian, atau bahkan keterampilan atau passion yang kalian miliki itu kan berbeda-beda. Maka harus mendeliver itu ke orang lain. Kenapa? Supaya orang lain notice atau orang lain menyadari bahwa kalian memiliki potensi tersebut atau kalian cocok di bidang tersebut. Next. Nah, selanjutnya kalian juga harus berpikir sebagai pemberi kerja. Teman-teman, kalau misalnya kalian ingin merekrut sebuah karyawan, kalian kan pasti mikir, apakah karyawan ini dapat sambung dengan tugasnya, apakah dia cukup kompeten dalam kehidupan sehari-hari, apakah dia bisa capable dan bertanggung jawab. Nah, itu kan harus pikirkan, apakah diri kalian sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pencari kerja untuk akhirnya kalian melamar perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya kalian sudah berpikir sebagai seorang pekerja, tentunya kalian akan berusaha untuk memenuhi standar-standar dari perusahaan agar kalian dapat diterima di situ. Next. Nah, ini adalah sesuaikan kemampuan atau kompetensi teman-teman. Kalian kalau misalnya jago di bidang teknologi, jangan kalian melamar di bidang finance. Kenapa? Karena finance dan teknologi itu berbeda jauh. Kalian harus mencari pekerjaan yang sama juga di bidang teknologi. Kalau kalian jagonya di finance, maka fokuslah di finance dan mencari pekerjaan di bidang finance. Kalau kalian fokusnya di teknologi, maka fokuslah ke teknologi. Misalnya kalian itu mau mencari pekerjaan di bidang teknologi dan kalian jurusan teknologi sudah lulus gitu. Nah, kalian jangan menuliskan pengalaman-pengalaman yang memang tidak ada kaitannya dengan teknologi gitu, dengan pengalaman kalian untuk membangun software misalnya, membangun web dan segala macamnya. Nah, jadi kalian harus sesuaikan kemampuan kalian atau mengetahui kompetensi diri kalian. Next. Nah, selanjutnya kalian harus punya inisiatif nih, atau kalian punya inisiasi. Kepada siapa sih kalian punya inisiasi? Kepada orang lain. Contohnya seperti tadi saya sebutkan, itu kalian bisa memberitahu teman kalian nih, saya itu cocoknya di sini loh, saya itu lagi ngurusin ini loh. Kenapa? Supaya misalnya teman kalian ada referensi atau misalnya dia dapat merekomendasi kalian kepada perusahaan-perusahaan lain. Nah, kan itu tentunya lebih baik dibandingkan kalian cuma sekedar diam-diam aja fokus ke kerjaan kalian atau kalian cuma fokus ke nilai kalian tapi tanpa mendeliver kalian itu bisanya apa nih? Apa kebutuhan yang bisa diambil oleh para pencari kerja lalu kalian bisa fit atau bisa masuk ke dalam pekerjaan tersebut. Nah, inisiasi ini juga dapat dibilangnya itu seperti kita misalnya kita sudah masuk kerja. Nah, kita tuh nggak cuma diam-diam doang lalu mengerjakan pekerjaan kita cuma pas-pasan atau cuma sedisuruhnya. Kalian harus memiliki inisiasi atau intensi untuk apa? Misalkan tanya ke atasan, Pak, kira-kira apa lagi yang bisa saya bantu? Pak, kira-kira bagian ini apa perlu saya tambahkan? Kalian harus selalu bekerja next level dibandingkan pekerjaan kalian. Kenapa? Ini akan membuka peluang kalian untuk naik jabatan gitu. Jadi kalian harus memiliki cara bagaimana kalian itu mendeliver
memiliki rasa ingin tahu dan dilihat oleh orang lain atau atasan kalian. Next. Nah, selanjutnya kalian harus membangun koneksi dan relasi nih. Teman-teman, dalam dunia korporasi atau dunia pekerjaan itu sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana sih orang-orang itu. Kalian kan bisa tanya-tanya mengenai misal perusahaannya, apakah perusahaan itu bagus. Nah, dari situ kalian mungkin bisa tahu bagaimana culture di perusahaan tersebut dan apakah kalian itu cocok di perusahaan tersebut. Kalau misalnya kalian cocok, kalian mungkin boleh melamar. Nah, tapi teman-teman, membangun koneksi ini tidak cuma hanya sebatas itu. Biasanya kalian mendapatkan opportunity kerja, membangun bisnis sama teman-teman kalian gitu. Jadi nanti dia merekomendasikan kalian di perusahaan atau mungkin dia dapat mendanai kalian menjadi partner bisnis kalian. Nah, itu kenapa kita membangun koneksi atau relasi. Makanya kita harus selalu berperilaku baik pada semua orang. Nah, di sini ya teman-teman, contohnya itu ikut komunitas marketing, komunitas bisnis, komunitas finance, atau komunitas teknologi. Kenapa? Supaya banyak orang yang kenal sama kita. Ketika kita melamar pekerjaan, mungkin ada yang menyadari, oh ini kayaknya orang yang pernah saya lihat dan dia cukup bagus. Jadi teman-teman dapat membuka peluang lebih besar ke dunia pekerjaan. Next. Nah, selanjutnya ini adalah mencari mentor atau konselor nih. Mentor ini gimana sih cara carinya? Mentor itu tentunya nggak pengen buang-buang waktu ya sama kalian buat kayak cuma sekedar ngajarin kalian atau cuma ngapain. Kalian juga harus memberikan feedback nih. Nah, caranya adalah misal kalian ingin mencari mentor di bidang finance. Kalian ingin bertanya sama salah satu direktur keuangan. Nah, direktur keuangan tersebut kalian harus berikan dia value. Bagaimana sih apa pekerjaan kalian yang dapat membantu dia. Jadi secara tidak langsung dia akan membuang waktunya yang berharga itu untuk berinteraksi dengan kalian nih. Nah, orang-orang finance itu biasanya suka sama anak-anak baru yang bisa contohnya menggunakan finance tapi dia spesialisasi untuk fokus di AI atau semacamnya. Jadi kalian mendeliver value supaya orang itu enggak malas buat ngajarin kalian. Karena kalau misalnya orang itu ketemu kalian berjam-jam, tentunya orang yang sibuk dan punya value itu bakal males. Kenapa? Karena mereka juga kerjanya banyak. Jadi kalian harus memiliki value supaya kalian bisa diterima oleh orang-orang tersebut. Nah, mencari mentor ini juga bisa kalian cari contohnya kakak tingkat atau kakak kelas di kampus. Lalu kalian juga bisa bertanya ke dosen itu sebagai mentor kalian di kampus. Tapi kalau kalian sudah masuk ke dunia pekerjaan, mungkin kalian bisa tanya ke senior atau senior di perusahaan lain atau mungkin orang-orang yang memiliki jabatan atau title yang di atas kalian gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin kalian belum ketahui. Next. Nah, kalian itu juga jangan suka membuat kesalahan pada penulisan. Ini adalah kesalahan orang-orang ketika melamar pekerjaan. Contohnya, teman-teman, kalian ingin melamar pekerjaan nih, tapi di CV kalian itu tulisannya nggak jelas. Kalian itu nggak tahu nih CV ini mau ngelamarnya di mana, jadi kalian tulis aja atau kalian sebarkan ke perusahaan-perusahaan. Tentunya satu CV itu tidak dapat mengcover beberapa industri ya teman-teman. Contoh di industri keuangan, buatlah CV yang berfokus pada industri keuangan. Jangan CV kalian campur-campur gitu, misal sama kalian ada pengalaman di teknologi atau di mana. Nah itu jangan kalian campur-campur. Kenapa teman-teman? Karena pelamar rekrut kerja itu akan benar-benar banyak kan CV yang masuk ke dia dan dia cuma akan melihat mungkin berapa detik dari CV kalian agar menentukan apakah CV kalian ini layak atau tidak. Nah, jadi kalian itu jangan melakukan kesalahan penulisan pada saat ingin melamar pekerjaan, bahkan pada saat approaching ke klien atau kalian sedang berhadapan dengan klien. Nah di sini itu contohnya ya, misal teman-teman nanti mau ngecek ke klien atau sedang berinteraksi dengan klien. Tentunya misalnya kalian membuat kesalahan, si klien tersebut akan merasa kok ini orang tidak profesional ya. Nah, nantinya itu akan berimbas terhadap kinerja kalian juga di perusahaan. Atau misalnya kalian mau melamar kerja tapi CV-nya ternyata jelek atau amburadul. Nah itu harus kalian perbaiki. Kenapa? Karena sebagai HR tentunya mereka tidak ingin melihat kalian aja belum masuk perusahaannya dan kalian sudah membuat kesalahan. Next. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan dari CV. Tujuan dari CV ya, seperti kalian tahu untuk melamar pekerjaan, untuk masuk ke sebuah pekerjaan itu merupakan tujuan dari sebuah CV. Jadi kalian harus membuat CV kalian dengan baik, menulisnya dengan baik dan sesuai atau relevan dengan pekerjaan. Oke, saya Rachel akan melanjutkan materi mengenai writing the resume. Jadi di sini pada saat kita menulis resume yang harus kita perhatikan tentunya yang pertama harus menjaga kejujuran resume. Yang kedua, kita harus menyelesaikan resume kita terhadap audiens kita. Lalu yang ketiga ada menyusun resume dengan frase. Lalu di sini ada
kita. Lalu di sini kita mengulang kembali atau mengecek kembali apakah posisi ini tuh sesuai dengan peluang yang tersedia di perusahaan-perusahaan, apakah udah cocok dengan kualifikasi perusahaan dengan kemampuan yang kita miliki, seperti ada pengalaman sebelumnya seperti apa, lalu ada ringkasan kualifikasi, ringkasan karir. Itu kita harus cek kembali. Seperti yang contoh di sini ada kualifikasi, yaitu yang dicantumkan tuh seperti apa, lalu ada pengalaman kerja dan relawan, itu juga kita bisa masukin kayak volunteer. Mungkin di sini tuh ada volunteer organisasi, misalnya sebagai di sebuah event kita sebagai volunteer, itu kita bisa cantumin juga ke resume kita. Next. Nah, lalu kita membuat revisi, yaitu kita harus memiliki atau memilih strategi desain yang sesuai. Contohnya itu ada di sini di resume ini tuh terdapat pengalaman-pengalaman juga, tapi yang memiliki tanggung jawab yang besar. Misalnya di sebuah organisasi kita ada tanggung jawab atau tugas sebagai ketua sebuah event, itu kita juga bisa cantumin terus resume kita. Itu karena bisa dilihat juga oleh perusahaan-perusahaan kayak, wah ini enak nih, bisa nih kalau kita kasih kesempatan untuk bekerja karena sudah pernah memiliki pengalaman yang tentunya mengasah kemampuan tanggung jawab dia di sebuah event itu yang lebih besar lagi. Nah, dalam revisi resume kita, tentunya kita ada yang namanya proofreading, yaitu memperbaiki resume. Bagaimana proofreading ini kita memperbaiki atau memperhatikan tanda baca, ejaan, tata bahasa atau yang typo dalam resume kita sendiri. Lalu setelah kita udah mengecek kembali dengan yang typo atau kesalahan ejaan itu kita cek, lalu yang terakhir kita harus mendistribusikan resume Anda. Distribusikan kita itu bisa dari mengirim resume cetak, mengirim resume melalui email, lalu mengirim resume ke situs web perusahaan, misalnya di profil LinkedIn. Terus kita bisa juga memposting resume itu di situs web perusahaan yang sudah kita miliki. Nah, dalam merevisi resume di sini juga kita ada 5 format resume yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada resume cetak konvensional, di mana di sini tuh kita bisa mengirim resume itu melalui berkas fisik kita. Lalu yang kedua ada fax yang biasa, itu bisa dibilang seperti kita membuat resume tetapi tidak ada ketentuan atau bebas. Ketentuan yang seperti bisa di bold, italic, itu bebas. Terus ada berkas Microsoft Word, jadi dalam kita membuat resume kita bisa juga mengirim atau formatnya seperti Microsoft Word. Lalu yang keempat ada resume daring, itu secara online. Kita juga bisa membuat di Canva, Microsoft Word, PDF dan lainnya. Dan terakhir ada berkas PDF, itu format resume kita sesuai dengan PDF. Next. Lalu di sini ada membangun profil LinkedIn yang efektif. Bagaimana sih kita cara
tapi dijelaskan inti dan poin-poinnya saja di profil slide ini. Lalu di sini ada contoh profil lagi juga, sama di sana itu tertera foto juga, judul, terus sama ringkasan, terus prestasi atau kemampuan apa yang dia miliki, terus ada pendidikannya terakhir itu apa, terus ada kegiatan sukarela dia, itu bisa dicantumin semua di line ini. Baik, itu saja yang saya akan beritahu. Nah, bagaimana kalian mengembangkan karir kalian, atau kalian mungkin berinteraksi dengan orang lain, atau mungkin cara kalian membangun karir kalian di masa depan, atau kalian ingin naik jabatan. Saya berharap dengan adanya pemberitahuan dari saya, kalian dapat berlanjut ke tingkat selanjutnya, atau kalian dapat berlabuh ke tempat yang lebih baik. Dan materi ini bisa